Dengan saya Fauzi. Kali ini saya akan membawakan demo tentang keuangan. Sebenarnya demo ini sudah kami bawakan semua di demo administrasi sekolah. Oke, kita langsung saja kita login menggunakan uang, usernya uang, passwordnya uang 1. Oke, kita login. Nah, ini adalah menu utama dari keuangan. Pada menu ini hanya sebagai demo. Nanti saat pembelian kemungkinan besar dan bisa dipastikan sih di menunya akan berbeda, tapi beda lebih baik, bukan beda dikurangi tapi lebih baik, karena ada penambahan menu-menu yang saat demo ini dibuat itu tidak ditampilkan. Ini adalah master transaksi untuk transaksi keuangannya, yaitu penerimaan dari siswa, tabungan, keuangan sekolah, admin. Di sini mulai master kita untuk kelas, ruang, jurusan, agama, pekerjaan, pendidikan ini tidak kami uraikan. Yang kami uraikan adalah master jenis pembayaran. Misalkan saja ini, kita klik tambah, kita jenis. Ini ada jenis pembayarannya, ada tipenya, tipe bulanan, angsuran, atau per item. Kalau bulanan itu siswa akan mendapatkan tagihan secara kontinu tiap bulannya, misalkan saja SPP. Kalau angsuran itu pembayaran yang bisa diansur, misalkan saja sumbangan uang gedung, atau sumbangan pembangunan sekolah, atau uang pendaftaran, dan lain-lain. Per item adalah jenis keuangan pembayaran secara global tapi dibayarnya per item. Misalkan pengadaan buku LKS, tetapi di LKS tersebut kan ada berbagai macam, ada matematika, ada ilmu alam, ilmu sosial, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, siswa jika mau membayar dan diperbolehkan oleh sekolah membayar per item, maka bisa menggunakan menu ini. Oke, kali ini saya memberikan contoh hanya untuk bulanan saja, yaitu SPP di sini. Kemudian kita buat uraian pembayaran. Uraian pembayaran ini misalkan di dalam SPP ya, itu ada berbagai macam. Misalkan SPP sendiri, terus uang lab, uang ekstrakurikuler, uang jaringan, dan lain-lain. Tetapi jika di sekolah tidak ada uang titipan dalam SPP itu, bisa menggunakan uraian tetap, yaitu SPP, seperti yang saya berikan contoh ini. Selanjutnya adalah jenis pembukuan. Jenis pembukuan ini biasanya oleh bendahara. Oleh bendahara jenis pembukuannya apa? Misalkan gaji, kepentingan sekolah, dan lain-lain. Atau bisa juga penerimaan sekolah tapi non siswa, misalkan saja dana BOS. Biasanya dana BOS itu kan diterima secara global oleh sekolah per 3 bulan atau per 4 bulan. Nah, nanti dana yang diterima itu masuk ke jenis pembukuan dana BOS dan semua pengeluaran di sana dikeluarkan. Keuntungannya, sekolah bisa menggunakan jurnal di keuangan sekolah ini nanti, sehingga sekolah bisa mengkontrol untuk keuangan jenis pembukuan itu. Jadi berapa masukannya, berapa pengeluarannya sampai hari ini, dan seterusnya, itu bisa digunakan. Sama juga dengan uraian pembayaran, di sini juga ada uraian pembukuan. Misalkan saja dana BOS. Dana BOS itu terbagi menjadi uraian apa saja. Misalkan untuk perlengkapan, untuk peralatan kebersihan, dan lain sebagainya. Tetapi jika tidak ada, ya tetap ditulis sama, yaitu uraian dana BOS. Intinya di uraian itu harus ada. Kalau tidak ada uraian berarti disamakan dengan jenisnya. Saya kira sudah cukup untuk ini. Tahun pelajaran tidak seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah setting. Dimulai dari setting kelas seperti yang saya jelaskan kemarin di demo administrasi sekolah. Kemudian
setting pembayaran. Setting besar pembayaran ini seperti ini. Jadi tinggal dipilih kelasnya apa, terus jurusannya apa, uraya jenis pembayaran apa, SPP, nah, sama seperti ini. Nah, ini besarnya. Ini besar secara global untuk kelas 1 SPP adalah sekian. 20.000 ini hanya contoh. Nah, kalau sudah diklik simpan. Oke. Di sini setting ini tidak hanya satu tapi bisa berbagai macam. Misalkan kelas 1 SPP-nya 20.000, kelas 2 25.000, kelas 3 30.000, bisa satu-satu. Jika sama maka diisi sama semua. Yang kedua, setting besar pembayaran per siswa. Setting ini digunakan jika misalkan dalam satu kelas ternyata ada siswa yang bayarnya itu tidak sama dengan siswa yang lain. Ketidaksamaan ini bisa dikarenakan mungkin dia termasuk anak berprestasi sehingga mendapat hadiah yaitu pengurangan besarnya SPP selama setahun, atau juga anak yang kurang mampu sehingga besar pembayaran juga dikurangi dan lain sebagainya, bisa dimasukkan di sini. Oke. Selanjutnya adalah setting pembukuan. Setting pembukuan sama dengan setting pembayaran, yaitu menghubungkan jenis pembukuan dengan uraian pembayaran. Oke. Selanjutnya input siswa sama dengan yang kemarin kita uraikan. Jadi di sini tidak kita uraikan lagi, tetapi kalau ingin melihat silakan lihat di demo atau di video administrasi sekolah. Baik, kita mulai untuk pembayaran. Pembayaran tinggal klik bayar saja. Kita panggil anaknya, habis itu kita bayar transaksi bulanan misalkan. Kita pilih jenisnya, kita pilih bulannya, kemudian jika ada potongan kita isi potongannya, jika tidak ada ya sudah langsung bayar. Begitu prosesnya. Nah, bayar gini, ini di belakangnya langsung ada nampak di sini. Jika ada pembayaran lain bisa langsung, sehingga nanti kwitansinya bisa jadi satu dalam satu pembayaran tersebut, sehingga kwitansi tidak menjadi terlalu banyak. Kalau ada anak misalkan bayar bulanan, angsuran per item jadi satu dalam hari itu, ya satu kwitansi. Itu enaknya. Kwitansi bisa di print ini bisa diatur sesuai permintaan. Jadi setelah membeli nanti bisa mengatur ukuran dari kwitansi ini. Hanya tinggal request saja, nanti kita kirimkan software yang sesuai dengan ukuran yang diminta. Oke, selanjutnya adalah laporan. Laporan ini digunakan untuk melihat siapa saja yang bayar hari itu beserta petugasnya. Di sini petugasnya bisa macam-macam. Misalkan saja sekarang SPP, petugasnya siapa saja bisa, yaitu sesuai dengan usernya. Jadi di sini bisa juga meneliti misalkan ada selisih keuangan. Nah, di kelas berapa itu, siapa yang nerima, bisa ditelusuri. Nah, ini ada petugasnya. Petugas adalah user tadi, yaitu user. Usernya bisa diganti sesuai namanya. Kan ada username, ada user, ada password. Nah, usernya itu yang diganti sesuai nama petugas. Oke, kemudian ini yang penting di sekolah-sekolah biasanya yang sulit adalah mencari tunggakan secepat mungkin. Nah, ini mencari tunggakan. Misalkan SPP bulan Oktober, siapa yang belum bayar tinggal klik saja per kelas. Difilter per kelas bisa. Kemudian di print juga bisa. Enak kan? Tinggal di print saja kemudian diberikan sama wali kelasnya untuk ditagihkan kepada siswa. Kemudian angsuran juga sama, per item juga sama. Untuk rekapitulasi bisa diberikan kepada
wali kelas, misalkan saja seperti ini. Rekapitulasi untuk SPP. Nah, yang kosong ini artinya yang belum bayar, sehingga wali kelas tinggal kontrol, oh siapa saja yang belum bayar, yang kosong itu saja, kan lebih cepat. Kalau ini adalah laporan pembayaran dan tunggakan per siswa. Nah, kalau ini per kelas, misalkan satu kelas itu yang sudah bayar berapa, yang belum bayar berapa, ada di sini. Kemudian yang ini di menu transaksi yang terakhir, yaitu laporan pembayaran dan tunggakan per kelas. Laporan pembayaran dan tunggakan per kelas ini digunakan untuk melihat per kelasnya. Misalkan kelas 1A ini berapa pembayarannya dan tunggakannya berapa, 1B berapa, 1C berapa, begitu seterusnya. Tabungan ini biasanya digunakan sekolah untuk sarana fasilitas servis tambahan kepada siswa untuk menabung bisa digunakan apa saja, terserah sekolah tersebut. Tetapi jika tidak digunakan, ya tidak apa-apa, dikosongkan saja. Ini adalah keuangan sekolah. Keuangan sekolah ini buku kas masuk. Kalau di sini tidak ada, tinggal pos gitu saja. Pos itu mengambil keuangan yang dari pembayaran tadi, yaitu ini hari ini tanggalnya bisa dipilih mulai tanggal berapa sampai ini, misalkan tanggal 1 sampai tanggal 23. Nah, ini bisa di print, bisa juga ditambah, misalkan di jenis apa kita ingin menambah, misalkan di jenis uang bos, ternyata kita mendapatkan uang tambahan sebesar 10 juta, ya ditambahkan di sini, tidak masalah. Oke. Ini buku jurnal yang saya katakan tadi. Nah, di buku jurnal ini kita bisa melihat berapa pengeluaran dan pemasukan sebuah jenis pembukuan, misalkan SPP, dana bos atau dana sumbangan. Kita bisa tahu debit kreditnya, kita bisa tahu selisihnya. Di sini print outnya seperti ini, ada saldonya, ada total debit, ada total kredit, dan ini juga per tanggalnya bisa. Oke, selanjutnya adalah admin. Menu admin ini ada identitas sekolah, ada backup, ada restore, sehingga sewaktu-waktu misalkan komputer rusak, tinggal di restore saja datanya, tidak takut hilang. Posting kelas untuk selanjutnya tahun berikutnya. Oke, demikianlah demo saya tentang aplikasi pembayaran ini. Oke, jika ada pertanyaan silakan kontak orang yang memberikan CD ini kepada Anda. Wassalam.